Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indiratul Nur Arifah dengan NIM 63020200022 dari kelas 5A Program Studi Ekonomi Syariah akan menyampaikan mengenai materi Maqasid Syariah sebagai dasar pengembangan dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari Maqasid Syariah sendiri. Maqasid Syariah adalah dua kata yang terdiri dari kata maqasid dan kata syariah. Maqasid berarti tempat yang dituju atau yang dimaksudkan, sedangkan kata syariah berarti agama, metode, jalan, dan sunnah. Secara terminologi, syariah berarti aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT yang berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan. Kata syariah juga dapat diartikan sebagai sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Maka dengan demikian, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah makna dari maqasid syariah. Antara maqasid syariah dengan niat dapat dikatakan serupa, yaitu mereka berbicara tentang maksud atau keinginan, walaupun ada pula di antara keduanya yang berbeda. Keserupaan makna maqasid syariah ini terlihat juga dengan al-maslahah atau maslahah, yaitu sebagai tujuan tertinggi dari maqasid syariah berupa kemaslahatan untuk menjaga maksud-maksud dari penetapan hukum. Maka maqasid syariah bermakna sebagai makna hikmah, ilah, ataupun niat atau maslahah. Disebutkan bahwa maqasid syariah tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, akan tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. Maqasid syariah ada yang berkaitan dengan hikmah, ditetapkannya hukum, ada pula yang berkaitan dengan ilah. Kemudian mengenai kaidah dan prinsip dalam maqasid syariah. Kaidah dan prinsip dalam maqasid syariah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah hukum ditetapkan untuk kemaslahatan manusia di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Prinsip pertama dari maqasid syariah ini adalah setiap hukum yang ditetapkan dipastikan untuk kemaslahatan manusia. Maksud dari kaidah prinsip di atas adalah setiap hukum yang ditetapkan oleh al-syari atau yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah adalah untuk kemaslahatan manusia baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Bahkan termasuk pula baik untuk kemaslahatan di dunia ataupun kemaslahatan di akhirat nanti. Prinsip ini menunjukkan sangat mustahil hukum-hukum yang dibuat oleh al-syari itu mengandung kemudaratan, karena sangat mustahil pula al-syari melakukan hal yang sia-sia. Kemudian yang kedua tidak ada kepentingan untuk memberatkan manusia. Prinsip kedua ini menyebutkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan pada dasarnya untuk kemudahan manusia dan tidak ada keinginan Allah SWT untuk menyulitkan atau menyusahkan manusia. Inilah salah satu nikmat dan rahmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Kemudian yang ketiga adalah selalu memperhatikan akibat dari suatu perbuatan. Prinsip ini mengajak agar tidak mengabaikan akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Maksud dari kaidah prinsip ini adalah setiap perbuatan akan memiliki konsekuensi atau akibat hukumnya. Oleh karena itu, akibat hukum ini akan perlu dikaji kembali karena diperintahkan baik perbuatan yang dilakukan bersesuai dengan hukum ataupun bertentangan dengan hukum. Mengenai 5 unsur pokok dari maqasid syariah ada 5, yaitu yang pertama adalah pemeliharaan agama atau muhafazah al-din. Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua akan terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Salah satu contoh tentang pemeliharaan agama adalah sholat. Sholat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Tanpa melaksanakan sholat, status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan bukan termasuk beragama Islam. Kemudian, yang kedua adalah pemeliharaan jiwa atau muhafazah an-nafs. Upaya untuk memelihara jiwa atau diri dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa.
yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, dan tempat tinggal manusia. Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk ke dalam perbuatan al-daruriyah atau dalam perbuatan primer. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan akal atau muhafazah al-aql. Akal adalah anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasakan, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya, baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Hal ini karena akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi ia juga merupakan suatu alat gerak. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada pemeliharaan keturunan atau muhafazah an-nasl. Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu, keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang, dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam sudah melarang zina demi terpeliharanya keturunan tersebut. Yang terakhir ada pemeliharaan harta atau muhafazah al-mal. Harta ini ataupun yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara harta yang ada di tangan manusia hanyalah berupa titipan atau pinjaman yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan kelak. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan, maka penggunaannya pun harus sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pemeliharaan harta yang berkedudukan sebagai kebutuhan primer adalah wajibnya setiap orang untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga yang menjadi tanggung jawab mereka. Namun, sekecil apapun pekerjaan yang digeluti, yang menjadi hal yang terpenting adalah pekerjaan tersebut termasuk kepada pekerjaan yang halal yang menghasilkan rezeki yang halal untuk keluarganya. Kemudian ada pembagian maqasid syariah. Yang pertama, pembagian yang dilihat dari tujuannya dibagi menjadi dua macam, yaitu maqasid al-syari dan maqasid al-mukallaf. Maqasid al-syari ini adalah maksud-maksud yang dikehendaki oleh pembuat hukum, yaitu Allah, dengan ditetapkannya suatu aturan hukum. Maksud ini tertuang ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama, setiap aturan hukum yang ditetapkan kepada subjek hukum atau manusia adalah untuk kemaslahatan mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah suatu aturan hukum yang ditetapkan mesti dapat dipahami oleh subjek hukum. Kemudian yang ketiga, suatu aturan hukum tersebut mesti pula dilaksanakan oleh manusia karena aturan hukum tersebut merupakan kewajiban bagi manusia. Kemudian yang keempat, semua itu tidak lain agar manusia berada di bawah naungan hukum Allah. Kemudian yang kedua, maqasid al-mukallaf adalah maksud-maksud yang diinginkan oleh manusia dalam setiap hal di kehidupannya, baik yang berkaitan dengan itikad, perkataan, atau perbuatan. Kemudian jenis pembagian maqasid syariah yang dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kebutuhan al-daruriyah, kedua kebutuhan al-hajiyah, dan ketiga kebutuhan al-tahsiniyah. Kebutuhan al-daruriyah adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama ataupun kemaslahatan dunia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan al-hajiyah, adalah kebutuhan pendukung atau kebutuhan sekunder yang diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan, dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya akan mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, pada tingkat kemaslahatan hajiyah ini diperlukan adanya rukhsah.
Kemudian yang terakhir ada kebutuhan al-tahsiniyah, adalah kebutuhan penunjang atau kebutuhan tersier yang di dalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari kedua kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak lengkap atau tidak sempurnanya kemaslahatan yang akan diperoleh. Kemudian pembagian yang ketiga, pembagian maqasid syariah yang dilihat dari cakupan. Dibagi menjadi 3, yaitu maqasid al-ammah, maqasid al-khasah, dan yang terakhir adalah maqasid al-juz'iyah. Maqasid al-ammah adalah yang berkaitan dengan seluruh kumpulan hukum Islam atau yang lebih dominan di mana terdapat di dalam sifat-sifat hukum dan tujuan-tujuan besar yang meliputi berbagai hal seperti keadilan, kemudahan, kebersamaan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah maqasid al-khasah, adalah tujuan-tujuan yang diwujudkannya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu dalam hukum Islam. Hal ini aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan anak dalam keluarga, menjaga stabilitas keluarga dan lingkungan dari tindakan kriminal, kemudian larangan melakukan monopoli dalam dunia bisnis, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah maqasid al-juz'iyah, adalah tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang ada di balik hukum atau maksud di balik peraturan. Hal ini yang berkaitan dengan ilah, hikmah, dan rahasia suatu hukum. Contohnya, tujuan hukum dari diperbolehkannya orang yang sakit tidak menjalankan ibadah puasa, atau tujuan dari larangan penyimpanan daging hewan kurban, dan sebagainya. Kemudian, pembagian maqasid syariah yang dilihat dari kekuatan terbagi menjadi 3, yaitu maqasid al-qat'iyah, maqasid al-zaniyah, dan yang terakhir adalah maqasid al-wahmiyah. Maqasid al-qat'iyah adalah maksud-maksud hukum yang sudah pasti karena eksistensinya didukung secara berturut-turut oleh dalil-dalil dan teks-teks yang pasti pula. Kemudian yang kedua adalah maqasid al-zaniyah, adalah maksud-maksud yang tidak mencapai tingkat pasti karena maksud-maksud ini diperoleh melalui penelitian dan pengkajian sehingga terjadi perbedaan pandangan dan pendapat terhadap kedudukan al-maqasid al-zaniyah ini. Kemudian yang terakhir adalah al-maqasid al-wahmiyah, adalah maksud-maksud yang diperoleh hanya melalui sangkaan atau dugaan, atau maksud-maksud yang tidak diperoleh melalui penelitian. Al-maqasid al-wahmiyah ini juga terjadi ketika tidak mendapat dukungan dari nas atau manusia. Selanjutnya adalah cara bagaimana mengetahui maqasid syariah. Cara yang pertama adalah dengan istiqra'. Istiqra' adalah metode untuk mencari, menelaah, dan mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan tema-tema tertentu, yang kemudian diberikan kesimpulan sebagai sebuah generalisasi terhadap suatu tema. Lebih mudahnya, istiqra' ini adalah cara melakukan kajian induktif. Induktif itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah yang dimulai dari pengkajian terhadap masalah atau persoalan-persoalan khusus untuk kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian cara yang kedua adalah menggali motif pada suatu perintah atau larangan. Di dalam nas, baik Al-Quran ataupun hadis, sering ditemukan bentuk perintah dan larangan, baik untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Dalam bentuk yang seperti ini, tentu ada motif yang melatar belakangi munculnya perintah dan larangan itu. Penggalian motif ini penting dilakukan agar setelah mengetahui motif yang dimaksud, dapat pula mengkaji maksud dari suatu nas. Kemudian, cara yang ketiga adalah perintah atau larangan yang ibtidai dan al-tasrihi. Suatu perintah atau larangan yang dijadikan alasan atau pedoman adalah maksud awalnya, bukan maksud yang mengiringi atau ada kaitannya dengan persoalan yang lain. Misalnya adalah larangan melakukan jual beli pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Maksud awalnya adalah untuk bersegera berjalan menuju masjid, melakukan sholat Jumat, bukan memahami mengenai larangan jual beli karena larangan ini hanya pengiring.
Sebab perintah sa'i ini tidak maksimal dilakukan jika tidak meninggalkan jual beli. Kemudian, cara yang keempat adalah mengkaji irodah suatu ketentuan. Salah satu untuk mengetahui maqasid syariah adalah dengan cara mempelajari keinginan atau irodah hukum itu sendiri. Misalnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyebutkan bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi manusia. Kemudian yang kelima adalah lafal-lafal yang bermakna kemaslahatan dan kemudaratan. Cara lainnya untuk mengetahui maqasid syariah adalah melalui kajian terhadap lafal-lafal yang digunakan baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Dari kajian ini dapat diketahui ada lafal yang maknanya dapat dikaitkan dengan kemaslahatan, ada pula lafal yang maknanya dapat dikaitkan dengan kemudaratan atau kerusakan. Kemudian yang terakhir adalah sukut al-syari. Dalam perbedaan persoalan yang terjadi, terkadang tidak ditemukan ketentuan hukum yang mengaturnya. Posisi inilah yang disebut dengan sukut al-syari terhadap hukum suatu persoalan. Kendati pun demikian, tentu sukut al-syari ini bukan berarti tidak ada atau kosongnya hukum sama sekali, melainkan dengan diamnya syari menjadi lahan berkreativitas atau ijtihad untuk menemukan hukum suatu ketentuan. Hasil kajian yang dilakukan dapat diperoleh status hukum yang berbentuk bisa wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah. Yang terakhir adalah maqasid syariah sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam. Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Robbaniyah. Selanjutnya, Hasan Nuzzaman mengartikan sebagai pengetahuan atau penerapan perintah terhadap norma dan aturan yang ditetapkan syariah dengan menghindari dan mencegah ketidakadilan dalam penggunaan sumber daya material guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang artinya sasaran kajian ekonomi Islam adalah alokasi sumber daya material yang merupakan pilihan rasional yang dibingkai oleh aspek syariah sebagai muatan normatifnya. Nilai-nilai esensial maslahah sebagai maqasid syariah ini dapat dipakai untuk merumuskan ekonomi dalam konteks kekinian, baik dalam proses produksi, konsumsi, distribusi, kebijakan fiskal, keuangan, lembaga keuangan, dan lain sebagainya. Al-Quran dan hadis sebagai teks syariah secara garis besar telah menentukan prinsip-prinsip umum dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan menciptakan struktur ekonomi yang berkeadilan atas nilai-nilai keseimbangan dan kemaslahatan tanpa unsur eksploitasi, di mana syariah difungsikan sebagai pengontrol dan perekayasanya. Kemudian ekonomi syariah sendiri berkaitan erat dengan al-maqasid syariah, yaitu hifz al-mal. Maqasid syariah adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang, baik secara personal maupun secara sosial. Pemahaman terhadap maqasid syariah merupakan sebuah keharusan dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi. Pemahaman terhadap maqasid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makroekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikroekonomi. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah memiliki peran ganda. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol sekaligus alat perekayasa sosial untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ia memberikan landasan filosofis yang rasional dari aktivitas ekonomi. Tanpa maqasid syariah, pemahaman dan praktik dalam ekonomi Islam akan menjadi sempit, kaku, statis, dan lambat. Kemudian, ekonomi Islam akan kehilangan spirit dan substansi syariahnya. Tetapi sebaliknya, dengan maqasid syariah, ekonomi Islam akan berkembang dengan elastis, dinamis, sesuai dengan karakter syariah Islam, yang bersifat universal dan relevan untuk segala ruang dan waktu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.